Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah doa-doa kita lebih mustajab. Di dalam Al-Quran, di tengah-tengah ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Karena ayat ini disebutkan di tengah-tengah ayat tentang puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berjanji akan mengabulkan doa kita. Sebab bulan Ramadan doa lebih mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a minan nari fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Semoga kita semuanya terbebas dari api neraka. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, bagi setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa. Rasulullah SAW juga bersabda, "Salasu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Maka sebagai orang tua, selalu doakan kebaikan untuk anak kita. Selalu doakan agar anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Karena kata Nabi SAW, doa orang tua untuk anak pasti dikabulkan. Yang kedua, wada'watu sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita saat ini berada di hari Jumat di waktu sore. Waktu terbaik untuk berdoa di akhir hari Jumat saat kita sedang berpuasa. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji setiap doa kita pasti dikabulkan. Sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan doamu. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tidak begitu saja, melainkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Minimal ada 2 syarat utama. Yang pertama adalah kita berdoa hanya kepada Allah dalam keadaan kita yakin memang hanya Allah yang maha mampu mendengar doa kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang maha mampu mengabulkannya. Sehingga kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya milik Allah. Enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Itulah arti la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka semua penyembahan kita hanya boleh ditujukan kepada Allah, termasuk doa kita. Kita juga harus yakin hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita. Hanya Allah pula yang maha mendengar doa kita. Tidak ada selain Allah yang maha mendengar doa kita. Tidak ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat dosa terbesar, dosa syirik. Harus kita yakini yang maha kuasa hanya Allah. Dan adanya musibah yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengingatkan Dia maha kuasa. Kalau Dia ingin menghancurkan kita, gampang saja. Tinggal Dia perintahkan air, tinggal Dia perintahkan lumpur untuk menghancurkan kita. Apa saja Allah Subhanahu wa taala bisa perintahkan untuk menghancurkan kita, agar kita sadar bahwa hanya Dialah yang maha kuasa. Kita sebagai hamba tidak patut menyombongkan diri, harus selalu tunduk kepadanya, dan tidak boleh kita menghamba kepada selainnya. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama agar doa kita dikabulkan. Kita yakin hanya boleh kepada Allah kita berdoa karena hanya Dia yang maha mampu mengabulkan doa kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, agar doa kita dikabulkan adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangannya. Itu syarat Allah mengabulkan doa kita. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, dzakara rajul yutilu safar, asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rob, ya Rob. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, yang penampilannya kusut masai lagi berdebu. Dia pun menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rob, wahai Rob. Dia meminta kepada Allah. Namun kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram, wa gudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan akan menghalangi doa-doa kita dikabulkan. Dan kalau doa kita dikabulkan, nggak mungkin kita selamat. Orang yang selamat, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW saja selalu berdoa kepada Allah. Dan doa beliau yang paling banyak adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga beliau selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati,
kuatkan hatiku di atas agamamu. Dan setiap hari, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Bagaimana dengan kita? Kita semuanya adalah pendosa. Tidak ada makhluk kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Tidak ada yang bisa selamat dari dosa. Kita semuanya pendosa. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, hendaklah kita bertobat kepada Allah. Yang mungkin sebelum bulan Ramadan tidak menjaga sholat 5 waktu, di bulan Ramadan dan seterusnya harus bertobat kepada Allah, harus jaga sholat 5 waktu. Ini syarat utama agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat 5 waktu itu adalah penentu baik dan buruknya kita, selamat atau tidaknya kita. Kelak di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama Allah akan periksa, Allah akan adili dari amalan seorang hamba itu adalah sholatnya. Idza sholahat salah sairu amalihi. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Namun jika buruk sholatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Dan kita semuanya masing-masing bertanggung jawab atas sholat kita. Nggak akan bisa orang itu nggak sholat, kemudian dia mati cukup dia bayar sedekah saja. Nggak akan bisa. Karena kata Nabi SAW, kalau sholatnya buruk, semua amalnya ikut menjadi buruk. Biar dia rajin bersedekah. Biar setelah mati kita sedekahkan untuk dia. Kata Nabi SAW, kalau sholatnya buruk, semua amalannya akan ikut menjadi buruk. Sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan satu sholat asar, terhapus amalannya. Jadi dia biar rajin sedekah, berhaji, berumroh. Kalau dia tinggalkan satu sholat asar, kata Nabi Muhammad SAW, amalannya terhapus. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan 2 sholat, 3 sholat, 5 sholat? Maka Bapak Ibu sekalian harus kita jaga baik-baik sholat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita dilatih untuk bersabar, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan menghadapi kesusahan, menahan lapar dan haus. Maka kita lengkapi dengan menjaga sholat 5 waktu, begitu pula sholat tarawih. Kesempatan emas Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terutama Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir Ramadan, hendaklah kita tingkatkan sholat tarawih kita. Ada banyak kaum muslimin cuma semangat sholat tarawih di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan mereka sudah tidak semangat. Padahal seharusnya di 10 hari terakhir Ramadan kita tingkatkan sholat tarawih kita. Karena pada salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, kalau kita sholat tarawih di malam itu, maka pahala sholat tarawih kita lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan lamanya. Rasulullah SAW juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, kita harus saling mengingatkan, harus saling menasehati. Kalau ada tetangga kita, kalau ada saudara kita, belum mau sholat, ingatkan dia untuk sholat. Ingatkan dia dengan kematian. Ingatkan dia dengan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara tetangga kita yang ibu-ibu belum berjilbab misalkan, diingatkan, dinasehati untuk menutup auratnya. Semua perbuatan-perbuatan maksiat kita nggak boleh diam saja. Harus saling menasehati. Karena itu adalah tanda cinta kita kepada saudara kita.
Kalau kita biarkan dia melakukan dosa, kita tidak ada usaha untuk menegurnya, berarti sama saja kita tidak sayang kepadanya. Kita membiarkan dia masuk ke dalam neraka. Harus saling menasehati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang baik pun Allah akan hukum. Kenapa dia akan dihukum? Karena dia diam saja melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi, dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus saling mengingatkan. Terutama mengingatkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Hanya kepadanya kita bertawakal, hanya kepadanya kita bergantung, dan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Yakinlah, Allah akan menolong kita apabila kita bergantung hanya kepadanya yang satu saja. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.